Apa yang terjadi? Cepat periksa. Cepat-cepat, ayo kita lihat. Alah, ini? Raka Pratama, kau berani sekali. Berani curang di babak final pemrograman. Curang. Aku tidak curang. Tidak. Lalu kenapa kode kau dan adikmu Dimas Pratama sama persis? Juri, kau harus percaya padaku. Kodeku semua tulisanku sendiri. Kakak, ini kan kompetisi tingkat nasional. Kau berani di acara seperti ini lakukan hal ini? Ini bukan cuma memalukan diri sendiri, tapi juga memalukan seluruh keluarga Pratama. Dimas Pratama, pasti kau yang curang. Kakak, cepat akui saja, kalau tidak ayah dan ibu akan sedih. Dimas, kenapa kau? Dimas, Bukan aku, itu dia. Kakak, bunuh aku sekalipun, kau tak boleh ambil kodeku untuk menang. Ini akan membuat seluruh keluarga Pratama malu. Raka Pratama, kau tidak hanya menjiplak kodenya. Hari ini kau bahkan mau bunuh dia. Hari ini aku akan habisi kau, anak durhaka. Ayah, aku tidak. Kami semua lihat langsung. Kau pegang pisau melukai Dimas. Kau masih berkelit. Orang jahat sepertimu sama sekali tak pantas jadi anakku. Banyak darah, lihat. Kakak, Raka Pratama, kau sangat mengecewakanku. Membawamu kembali ke keluarga Pratama adalah keputusan yang paling kusesali. mungkinkah aku benar-benar akan mati di sini? Aku jelas-jelas tidak curang. Mengapa tak ada yang percaya padaku? Mengapa tak ada yang percaya padaku? Mengapa kalian semua memihak Dimas Pratama, si anak angkat ini? Mengapa? Kakak, Raka Pratama, membawamu kembali ke keluarga Pratama adalah hal yang paling kusesali. Raka Pratama, kau bukan hanya menjiplak kodenya, kau bahkan mau membunuhnya. bukankah ini lokasi kompetisi pemrograman? Mungkinkah aku terlahir kembali? Tenang saja, pasti bisa. Dia pasti akan menang. Jangan khawatir. Sungguh tak mengerti betapa besarnya hoki yang kau dapat bisa masuk babak akhir. Tapi tingkat kemampuanmu sendiri kau juga tahu. Kau sama sekali bukan lawan Dimas. Raka Pratama, kami putuskan kau mundur dari kompetisi, agar nanti tidak memalukan keluarga Pratama. Tak disangka aku benar-benar terlahir kembali. Di kehidupan ini aku akan menghitung semua utang ini dengan keluarga Pratama. Ayah, apakah tindakan kita ini terlalu tidak adil bagi Raka? Alia Pratama mengizinkannya ikut kompetisi sudah merupakan kelonggaran terbesar kami. Lagi pula kau juga tahu dia sama sekali bukan lawan Dimas. Suruh dia mundur lebih cepat, itu untuk kebaikannya. Ayah, ibu, kakak susah payah baru bisa masuk babak akhir. Bisakah jangan suruh dia mundur? Aku akan main aman. Tak akan membuatnya memalukan keluarga Pratama. Dimas Pratama, kau di sini lagi berpura-pura jadi orang baik. Lagi pula aku tak butuh keringananmu. Kakak, apa katamu? Aku tulus berusaha mendapatkan kesempatan untukmu. Dimas membelamu. Kau malah mencelanya begitu. Benar-benar orang tak berpendidikan. Sudah sekian lama tak bisa hilangkan kebiasaan burukmu. Aku dan Dimas Pratama adalah anakmu. Kenapa aku yang disuruh mundur bukan dia? Bagaimana kau bisa menyamakan dirimu dengan Dimas? Dimas adalah jenius yang kami besarkan sejak kecil.
Mana bisa dibandingkan dengan orang rendahan dari panti asuhan sepertimu? Tak sebanding. Raka Pratama menyuruhmu mundur dari lomba. Kami semua merasa sayang untukmu. Kau dan Dimas adalah anak keluarga Pratama. Kami tahu kemampuanmu. Kau pasti bukan lawannya. Menyuruhmu mundur semua untuk kebaikanmu. Berhenti berpura-pura baik di sini. Bukankah kalian menyuruhku mundur karena takut aku merebut gelar juara Dimas? Itu alasannya kan? Kak, kok bisa bilang begitu ke ayah? Ayah bukan cuma mau yang terbaik buatmu, makanya minta kamu mundur. Kalau kamu benar-benar nggak mau mundur, ya aku aja yang mundur. Lagi pula aku kan cuma anak keluarga pertama. Nggak mungkin bisa saingin kamu. Dimas. Dimas, kamu nggak boleh mundur. Yang harus mundur cuma dia. Raka Pratama, jangan-jangan kamu kira bisa masuk babak akhir lalu bisa saingin Dimas, ya? Aku sarankan kamu jangan terus mimpi di siang bolong. Cepat nyerah saja. Jangan buang-buang waktu orang lain. Bu, jangan dulu. Raka, kamu sekarang cepat minta maaf ke Dimas sama ayah ibu. Pura-pura baik. Alia Pratama, kau tetap saja munafik seperti biasa. Apa katamu? Kak, kok bisa bilang begitu ke kakak? Kakak selalu baik ke kamu. Raka Pratama, kamu sekarang langsung minta maaf ke kakakmu sama Dimas. Lalu pergi dari sini. Kenapa aku harus minta maaf? Kalian yang harus minta maaf. Raka Pratama, maksudmu apa? Sejak aku dibawa pulang sampai sekarang, Dimas Pratama ini sudah berapa kali menjebakku? Setiap kali kalian selalu membelanya. Di mata kalian hanya ada Dimas Pratama. Kalian sama sekali nggak pernah peduli perasaanku. Kak, aku tahu kau tak pernah suka padaku, tapi kau tak bisa menuduhku tanpa bukti. Kalau aku tak pernah melakukan hal yang merugikanmu, atas dasar apa kau menuduhku? Dimas Pratama, kau memang orang munafik rendahan. Akan kulihat sampai kapan kau bisa berpura-pura. Aku... Kakak, jangan pukul lagi. Raka Pratama, bagaimana bisa kau tuduh Dimas? Dia adikmu. Alia Pratama, kau tahu penyesalan terbesar dalam hidupku? Kembali ke keluarga Pratama bersamamu. Kau, apa katamu? Kenapa aku punya anak terkutuk sepertimu? Sekarang, aku akan memberi pelajaran padamu. Kau tak berhak menghukumku. Ibu, Sejak aku kembali ke keluarga ini, kalian tak pernah menghargaiku. Apapun yang kulakukan, tak pernah dianggap sebanding dengan anak angkat itu. Mana bisa kau bandingkan dengan Dimas? Dia mendapat pendidikan terbaik. Mana mungkin kau yang dari panti asuhan bisa menyainginya? Kompetisi segera dimulai. Harap jaga ketenangan arena. Pihak non-peserta dapat menuju ruang istirahat. Raka Pratama, sudah cukup keributanmu? Kuperintahkan kau segera keluar dari kompetisi. Aku tak akan mundur. Baik, jangan menyesal nanti. Tak akan menyesal. Yang akan menyesal adalah kalian. Kita pergi. Raka Pratama, aku sudah kasih kau kesempatan. Kalau kau memang tak tahu hargai itu, jangan salahkan aku kejam tanpa ampun. Kali ini, tak hanya reputasimu kuhancurkan, kau juga akan tak bisa bangkit selamanya. Dimas, jangan khawatir. Dia bukan lawanmu. Setelah lomba ini selesai, grup Pratama akan aku alihkan atas namamu. Ayah, benarkah ini? Tentu saja benar. Kapan ayah pernah bohong padamu? Kakak, semangat ya. Aku tak akan jangan habis-habisan. Cukup sentuh kau sebentar, aku bisa dengar dalam sejam alur pemikiran kode yang ada di pikiranmu. Oh, begitu rupanya. Kakak, aku kasih tahu rahasia. Kalau aku sentuh kau dalam sejam, aku bisa dengar alur kode yang kau pikirkan dalam hati.
Pantasan di kehidupan sebelumnya dia bisa tulis kode yang sama denganku. Dimas Pratama, rahasia kau sudah ketahuan olehku. Di hidup kali ini, kau pasti kubuat bayar mahal. Aku umumkan aturan lomba. Kalian berdua masing-masing tulis satu kode. Yang kodenya bisa menembus firewall, dialah pemenangnya. Jika kode kalian berdua sama-sama bisa tembus firewall, yang waktu tembusnya lebih cepat yang menang. Lomba dimulai sekarang. Kakak, meski kau bunuh aku, kau takkan bisa menang dengan kodeku. Kau orang jahat seperti ini. Sama sekali tak pantas menjadi anakku. Hari ini ku hajar kau. Anak durhaka terkutuk. Raka Pratama, Membawamu kembali ke keluarga Pratama adalah keputusan yang paling kusesali. Di kehidupan sebelumnya, aku berusaha menyelesaikan kompetisi. Tapi dituduh menjiplak dan mendapat cacian serta hinaan. Bahkan difitnah oleh Dimas Pratama hingga dipukuli sampai mati. Dimas Pratama, di hidup yang ini akan kukembalikan semua penderitaan yang kualami padamu. Raka Pratama, apa-apaan ini? Kenapa kau belum menulis, juri? Aku sudah selesai. Hebat sekali. Cepat sekali selesainya. Dimas Pratama, aku yakin waktunya belum sampai. 1 jam. Kau sudah menyelesaikan kode. Tentu Dimas Pratama, aku harap. Kau suka hadiah dariku. Kau benar-benar bisa menulis kode sempurna dalam waktu sesingkat ini. Tentu, Untuk file sederhana ini, kode ini sudah cukup dan sengaja aku perlambat. Dimas Pratama, semakin tinggi kau membuat firewall sederhana, kode ini cukup kan? Dan aku sengaja memperlambat kecepatan. Dimas Pratama, semakin tinggi kau membual sekarang, semakin sakit kau jatuh nanti. Kalau begitu, mari kita mulai menembus firewall. Mulai. Mulai uji coba. Menurutmu dia bisa? Entahlah. Hebat sekali. Kakak, aku sudah pelankan kecepatan untukmu. Kamu belum selesai? Kamu belum selesai menulis. Aku sudah selesai. Tapi, barusan aku lihat kodeku. Tiba-tiba nemuin beberapa masalah. Kalau masalah ini nggak diselesaikan, mungkin nggak bisa nembus firewall ini. Raka Pratama, apa katamu? Kodemu bermasalah. Dimas Pratama, kodeku bermasalah? Kenapa kamu panik? Jangan-jangan kamu menjiplak kodeku? Mana mungkin? Mana mungkin aku jiplak kodemu? Kalau kamu nggak ada urusan lain, aku mau mulai perbaiki masalah. Kamu kenapa? Juri, aku tiba-tiba merasa kodeku agak bermasalah. Aku mau periksa lagi. Lihat ada masalah apa enggak. Aku sudah lihat kode kamu. Rasanya sudah sempurna. Seharusnya nggak ada masalah. Juri, aku mau periksa sekali lagi. Soalnya yang menang bisa masuk Pusat Penelitian Nasional. Aku nggak mau karena ceroboh sampai kehilangan kesempatan. Pendapatmu masuk akal. Periksa sekali lagi, lebih aman.
Tes dihentikan sementara. Raka Pratama, bajingan. Ada masalah? Nggak diperiksa dari awal. Hampir kau bunuh aku. Aduh, waktuku hampir habis. Aku harus cari waktu. Sentuh dia lagi. Kakak, Kamu mau apa? Dimas Pratama. Bukannya kau mau ubah kode? Kenapa belum mulai? oh. Raka Pratama ini bukannya mau ubah kode? Kenapa belum mulai juga? Waktu sejam sudah habis. Aku mulai tulis sekarang. Lihat saja kau mau jiplak gimana. Akhirnya mulai. Raka Pratama. Yang kalah cuma kau. Juri, aku sudah selesai. Kakak, kamu kali ini beneran selesai? Bagaimana kalau dicek lagi? Kamu mending khawatirin dirimu sendiri. Juri, aku juga selesai. Dimas Pratama, algoritma apa ini? Aku tak pernah lihat ini. Ini algoritma buatanku sendiri. Namanya algoritma rantai bintang. Dimas Pratama, bagaimana mungkin pakai algoritma rantai bintang? Bukannya ini algoritma? Buatanku sendiri, tak kusangka di usia muda bisa ciptakan algoritma sendiri. Sepertinya juara kompetisi ini pasti kamu. Aku akan uji sekarang. Pengujian dimulai. Ini tak mungkin. Kenapa bisa begini? Padahal waktu sejam sudah habis. Kenapa dia masih bisa jiplak kodeku? Kakak, kode kamu juga sudah selesai kan? Mau ku bantu uji? Wah, kakak, kode kamu kok sama persis dengan kodeku? Wah, kakak, kode kamu kok sama persis dengan kodeku? Wah, kenapa ini? Benar-benar sama persis. Benar-benar persis sama. Raka Pratama juga menggunakan algoritma rantai bintang. Raka Pratama, kodemu dan kode Dimas Pratama sepenuhnya sama persis. Aku sangat curiga kau menjiplak kode Dimas Pratama. Juri, aku tidak menjiplak kodenya. Justru Dimas Pratama ini si manis. Dialah yang menjiplak kodeku. Meski algoritma yang dia pakai 2 kali berbeda, tapi kerangkanya masih sama. Sekarang kerangka dan algoritmamu sama dengan dia dan bahkan memakai algoritma rantai bintang yang dia ciptakan sendiri. Kau sekarang masih mau cari alasan apa? Aduh kak, meski aku tahu kau sangat ingin menang kompetisi ini, tapi kau tak boleh menjiplak kodeku. Dimas Pratama, jangan balikkan fakta di sini. Kau tahu dalam hati siapa yang menjiplak siapa. Raka Pratama, sekarang faktanya sudah ada di depanmu. Masih mau cari alasan apa lagi? Kompetisi ini berkaitan dengan kuota masuk pusat penelitian nasional. Tak boleh ada kecurangan. Aduh kak, kalau sampai orang tua kita tahu kau melakukan segala cara untuk menang jadi juara, mereka pasti sangat sedih. Betapa sedihnya. Bagaimana kalau engkau mengaku saja di sini? Raka Pratama, kau curang di kompetisi. Hak lombamu dicabut. Orang sepertimu tak pantas ada di sini. Silakan pergi. Tunggu. Setiap lomba ini ada soal tersembunyi. Begini saja. Antara aku dan kau tanding lagi 1 ronde. Lihat siapa yang bohong. Itu firewall tertinggi di negeri Suryaloka. Sangat sulit. Lagi pulang, kau sudah menang dalam kompetisi ini. Ngapain repot-repot lagi? Kakak, gimana pendapatmu soal cara ini? Jangan-jangan aku salah dengar? Kemampuannya bukan sejam, tapi 2 jam? Kakak, ini kesempatan untukmu. Kalau kau tetap diam, aku kasih tahu juri hasilnya. Hadirin semua, tolong tenang.
Dimas Pratama sangat ingin aku umumkan hasil. Itu bukti kemampuannya hampir habis. Aku tak boleh biarkan dia menang. Aku tak boleh biarkan dia menang. Dimas, kau cepat sekali selesai lombanya. Raka, jangan patah semangat. Masih ada cara lain masuk pusat penelitian nasional. Tenang, tenang. Semuanya tenang. Sekarang saya umumkan pemenang kompetisi ini adalah... Tunggu dulu. Aku setuju untuk bertanding lagi dengan Dimas Pratama. Satu kali lagi. Juri, ada apa ini? Bukannya Dimas sudah memenangkan juara pertama? Kenapa Raka Pratama bilang masih mau bertanding lagi dengan Dimas? Raka Pratama menjiplak kode Dimas Pratama. Secara logika, dia sudah kehilangan hak untuk bertanding. Tapi, Dimas Pratama memberikan Raka Pratama satu kesempatan, mengusulkan mereka berdua menantang soal tersembunyi bersama. Juri, di sini, apakah ada kesalahpahaman? Raka, dia bukan orang seperti itu. Bukti sudah jelas. Aku yakin bahwa Raka Pratama memang menjiplak kode Dimas Pratama. Raka, berani sekali kau. Di kompetisi menjiplak kode Dimas. Aku tidak menjiplak kode Dimas Pratama. Dia yang menjiplak kodeku. Raka Pratama, jangan asal ngomong. Juri sudah bilang, bukti sudah jelas. Kau yang menjiplak kode Dimas. Siapa sebenarnya yang menjiplak kode siapa? Nanti setelah bertanding lagi, hasilnya keluar, pasti akan jelas. Kalau kau begitu percaya pada anakmu, maka tinggallah di sini dan lihatlah bersama. Dimas Pratama, beranikah kau biarkan mereka semua tinggal? Kakak, aku sudah berusaha memberimu kesempatan untuk melanjutkan kompetisi. Tak disangka, kau masih menuduhku seperti ini. Kalau kau tak mau mengakui kesalahan, maka hari ini mari semua jadi saksi. Kalau begitu, ayo kita bertanding lagi. Tunggu sebentar. Aku minta ganti tempat. Baiklah, silakan semua pindah. Sekarang mulai tantangan soal tersembunyi, aturan tetap sama, tapi kode yang kalian tulis kali ini akan dibagikan di layar raksasa di belakang. Dan pertandingan ini disiarkan langsung di lokasi. Sekarang kalian bisa mulai. Berkat ingatan dari kehidupan sebelumnya, dia selesaikan dengan mudah pertandingan sebelumnya. Tapi sekarang menghadapi firewall tingkat tertinggi, tetap harus dirancang dengan matang. Memang pantas jadi anakku membobol firewall tingkat tertinggi tanpa ragu sedikit pun. Tidak seperti Raka Pratama itu bahkan tak berani mengetik kode. Tiga jam tepat sekali. Raka Pratama, dengan begini aku bisa dapat segalanya dari keluarga Pratama dengan cara yang sah. Kak, kenapa kau menjiplak lagi kodeku? Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa dia masih bisa menulis kode yang sama denganku? Kak, kau harus semangat. Aku tak akan main-main. Dia menyentuhku 3 kali. Durasi kemampuannya bukan 1 jam, 3 jam. Kak, kau tak mau ikut lomba? Kenapa tak bilang saja? Kenapa kau menjiplak lagi kodeku? Asal kita bersentuhan, dia bisa dapat kemampuan. Harus manfaatkan kemampuannya dengan baik. Dimas Pratama, kau jelas yang menjiplak kodeku. Kak, aku tahu aku cuma anak angkat. Akulah yang merebut hidupmu. Wajar kau benci aku. Tapi, kau tak bisa terus-terusan memfitnah aku. Apalagi di acara penting seperti ini. Dimas Pratama, jangan pura-pura jadi orang baik di sini.
Kau curi hidupku, sudahlah. Sekarang kau juga mencuri kodeku. Aku tak akan biarkan kau berhasil. Raka Pratama, apa yang kau lakukan? Berani-beraninya kau pukul Dimas. Dimas, kau bagaimana? Ibu, aku baik-baik saja. Kakak pasti tidak sengaja memukulku. Jangan salahkan dia. Raka, kau tak bisa menulis kode sudah. Tapi, kenapa malah memukul orang? Dia yang menjiplak kodeku. Dimas Pratama, jangan pura-pura menyedihkan di sini. Kau sendiri bagaimana bisa menulis kode itu? Apa kau tak sadar diri? Cukup, Raka Pratama. Kau sudah cukup berulah. Sekarang ini siaran langsung. Kami lihat sendiri kode Dimas. Kamu masih bikin ulah di sini. Kamu mempermalukan keluarga Pratama. Raka Pratama, kenapa kau tidak langsung menyerah saat lomba mulai? Kalau bertahan, hanya akan mempermalukan keluarga dan menyakiti hati Dimas. Kusuruh kau segera mengaku bahwa kau menjiplak kode Dimas dan minta maaf padanya. Lalu, pergi dari sini. Kukatakan sekali lagi, yang menjiplak adalah dia, Dimas Pratama. Dia yang menjiplak kodeku. Yang harus minta maaf seharusnya Dimas. Kak, ini siaran langsung. Masih banyak penonton. Jelas-jelas kau yang jiplak kodeku duluan. Kenapa malam menuduhku? Dia yang nulis duluan. Betul, dia yang nulis duluan. Kami lihat sendiri. Dimas, kami percaya padamu. Setelah hidup bersama lebih dari 10 tahun, kami paling tahu siapa dirimu sebenarnya. Raka, bisakah kau berhenti bicara sembarangan? Kami lihat sendiri Dimas yang mengetik kodenya. Bagaimana bisa kau bilang dia menjiplakmu? Tidak bisakah kalian percaya padaku sekali saja? Apapun yang kukatakan salah. Anak angkat yang merebut identitasku belasan tahun ini, apapun katanya selalu benar. Kalian tak pernah mempercayaiku. Diam. Kami besarkan Dimas lebih dari 10 tahun. Kau yang hidup di luar selama 10 tahun berani berkomentar. Bahkan bilang kode Dimas hasil karyamu. Itu omong kosong. Raka Pratama, sejak kau kembali ke keluarga ini, kau selalu jegal Dimas. Sekarang, di momen penting ini, kau fitnah dia. Bagaimana bisa aku punya anak terkutuk sepertimu? Kakak, Aku tahu masuk Pusat Penelitian Nasional adalah impianmu, tapi ini juga impianku. Hal-hal yang kau tuduhkan padaku, selama ini aku terima. Tapi untuk hal ini, aku tak akan mengalah. Kaulah yang menjiplak kodeku, Laka. Meski aku ingin membelamu. Tapi kali ini, perbuatanmu sungguh terlalu jauh. Sekarang, cepat minta maaf ayah. Sebelum aku kembali, Dimas tak punya bakat pemrograman. Setelah aku pulang, dia tiba-tiba tunjukkan bakat luar biasa. Ini jelas ada masalah. Tapi mereka semua pura-pura tak lihat. Sepertinya aku tak perlu lagi tinggal di keluarga Pratama. Raka Pratama, kamu sudah dengar kata Dimas? Jangan sampai kelakuan tak tahu malumu menghambat Dimas masuk ke Pusat Penelitian Nasional. Raka Pratama, kalau sekarang kamu mengaku sendiri menjiplak kode Dimas, dan disiaran langsung, disaksikan penonton di lokasi, minta maaf pada Dimas. Kami masih bisa pertimbangkan mengaku di keluarga Pratama. Raka, jangan terus bersikukuh. Sekarang, minta maaf pada ayah dan ibu, kamu masih adik baikku. Mengapa aku harus minta maaf? Yang harus minta maaf itu dia. Bukan cuma di kompetisi hari ini, bahkan biasanya, kode yang dia tulis di perusahaan, semua itu hasil karyaku. Kalau aku tidak melakukannya, dia bahkan berkata akan mengusirku dari keluarga Pratama. Raka Pratama, bakat pemrograman Dimas sudah jelas bagi semua orang. Kamu saja, kalau memintanya menulis kode, dia pasti tidak akan mau. Jangan asal memfitnah di sini. Dimas itu baik hati. Mana mungkin dia melakukan hal seperti itu? Di keluarga Pratama kami, mana mungkin ada orang tak tahu malu sepertimu. Cepat minta maaf pada Dimas, dan pergi dari keluarga Pratama. Keluarga Pratama tidak mengakui aib seperti kamu. Ayah, jangan marah ayah. Semua ini gara-gara aku. Kalau bukan karena aku mengambil hidup kakak, mana mungkin kakak jadi seperti ini. Yang harus pergi seharusnya aku. Aku akan keluar dari lomba dan meninggalkan keluarga Pratama. Anak bodoh. Mana mungkin ayah tega melepasmu? Kamu terlalu baik hati. Raka Pratama sudah memperlakukanmu begini. Kau masih membelanya. Dimas, dengar kata ayah. Kamu dan Raka adalah adik-adik ayah. Hari ini tak ada yang boleh pergi. Raka, cepat minta maaf. Tidak lihat ayah ibu sudah marah? Jangan lagi bela anak durhaka ini. Raka Pratama sudah berkali-kali menuduh Dimas. Dia tak pantas kau bela seperti ini. Keluarga Pratama mana mungkin punya anak tak tahu balas budi. Kakak, akui saja kalau kau menjiplak kodeku. Asal kau mengaku, aku akan mohon ayah ibu untuk menahanmu di sini. Kita tetap satu keluarga. Cukup Dimas. Jangan lagi membelanya. Aku tak punya anak tak tahu malu. Anakku hanya kau seorang. Benar. Kau satu-satunya anakku. Dan juga satu-satunya pewaris keluarga Pratama. Baik.
Kalian malah membela anak angkat. Mau usir anak kandung diusir dari rumah. Diam. Orang munafik sepertimu pantas menjadi anak Bima Pratama? Pantas menjadi anggota keluarga Pratama? Baiklah. Seperti kalian ini tak beda benar salah, balikkan hitam putih. Juga tak pantas jadi keluarga Raka Pratama. Raka Pratama, apa maksudmu? Dimas Pratama berkali-kali membelamu. Kami memberimu beberapa kesempatan. Kau bicara begitu. Sungguh malang. Aku bukan keluarga Pratama. Ngobrol apa soal Malang? Apa katamu? Apa kataku? Kalian masih tak paham. Sejak aku datang ke sini, sudah 10 tahun. Pernahkah kalian akui aku anak kalian? Mungkin di hati kalian, Dimas Pratama barulah anak kandung. Sudah 10 tahun kau di sini, masih tak puas. Kau begitu peduli dengan statusmu. Raka Pratama, tak kusangka kau ternyata karena kami tak mengakui statusmu. Lalu begitu pada Dimas. Sungguh memalukan keluarga. Ayah, jangan marah, jangan sampai sakit. Kakak, orang tua bertindak begitu juga ada alasan tersendiri. Bisakah kau jangan bikin mereka marah lagi? Alasan? Dari waktu ke waktu, mereka menghinaku, membenciku. Pernahkah mereka menganggapku sebagai anak kandung mereka? Mereka tak layak jadi orang tuaku. Apa katamu? Aku Raka Pratama dengan ini menyatakan, mulai hari ini, aku dan keluarga Pratama tak ada hubungan lagi. Aku Raka Pratama dengan ini menyatakan, mulai hari ini, aku dan keluarga Pratama tak ada hubungan lagi. Raka Pratama, beraninya kau? Kalian tak mengakuiku, maka sekarang aku putus hubungan dengan kalian. Sekarang, puas? Raka Pratama, kau tahu apa yang kau lakukan? Raka Pratama, kau sungguh keterlaluan. Berani putus hubungan saat siaran langsung. Lagi pula, di hati kalian, hanya anak angkat Dimas Pratama. Aku cuma orang yang tak berarti di keluarga ini. Kenapa aku tak boleh putus hubungan? Raka, bagaimana bisa kau ucapkan kata-kata keji itu? Kita satu keluarga. Bagaimana bisa langsung putus hubungan? Tarik kembali ucapanmu. Satu keluarga, aku tak pernah diakui oleh kalian. Inikah yang kalian sebut satu keluarga? Kakak, kenapa kau pakai cara begitu memaksa orang tua mengakuimu? Kau tahu betapa sakitnya hati mereka? Hah, begitu beraninya kau di depan siaran langsung putus hubungan dengan kami? Tak kusangka tujuanmu ternyata begitu. Kau ingin menggunakan tekanan opini publik memaksa kami mengakui dirimu. Raka Pratama, licik sekali kau, Raka. Tak kusangka kau tega mengakali orang tua kandungmu sendiri. Kuberitahu kami tak akan mudah mengakuimu. Tunggu sampai kau tak lagi pakai cara-cara curang itu, baru kami pertimbangkan lagi. Tak usah repot-repot. Sudah kukatakan tadi, mulai hari ini, kita urusan masing-masing. Kalian terus saja cintai anak angkat kalian. Kakak, jangan terus lawan ayah ibu ya, oke? Asal kau minta maaf pada ayah ibu, aku akan minta mereka memaafkanmu. Apa aku butuh maaf kalian? Raka Pratama, Dimas Pratama terus membelamu, tapi kau malah terus menyerangnya. Berhati busuk engkau. Ibu, jangan marah juga. Aku percaya kakak karena terlalu fokus pada kompetisi ini, jadi sempat keliru dan tak bisa berpikir jernih. Dimas Pratama, kamu benar-benar menjijikkan. Raka Pratama, Dimas sampai sekarang masih membelamu. Kamu punya hati tidak? Kamu sekarang segera minta maaf ke Dimas. Keluarlah dari arena lomba. Jangan mempermalukan diri di sini. Ibu, impian kakak juga masuk pusat penelitian nasional. Sekarang lomba belum selesai. Bisakah kakak diberi kesempatan lanjut? Raka Pratama, hari ini aku akan membuatmu tak bisa bangkit lagi. Dimas, dia menjiplak kodemu. Kamu sudah memberinya satu kesempatan. Lagi pula, dia terus memfitnahmu. Kamu yakin masih mau kasih dia kesempatan? Ibu, aku sudah putuskan. Aku akan kasih dia kesempatan lagi. Ini? Firewall tingkat tertinggi. Aku tak percaya kamu bisa memikirkan cara kedua untuk meretasnya dalam waktu singkat. Nanti kalau gagal retas, lihat bagaimana kamu jelaskan. Raka Pratama, kamu masih diam saja. Dimas sudah berhasil meretas. Tinggal kamu saja. Raka Pratama,
Waktu tinggal sedikit. Kamu harus cepat. Bukannya dia lanjut meretas firewall? Kenapa belum mulai? Iya, jangan-jangan dia memang tak bisa meretas? Betul. Raka Pratama, kalau tak bisa retas, mengaku kalah saja. Jangan buang-buang waktu semua orang. Tunggu sebentar lagi. Impian kakakku juga masuk ke Pusat Penelitian Nasional. Masa nggak ada persiapan? Dimas, jangan berharap apa-apa sama dia. Tadi dia begitu ke kamu. Orang kayak dia nggak layak dikasihani. Beneran, kompetisi ini sudah menarik perhatian Direktur Arif Santoso dari Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional. Kayaknya si anak durhaka ini juga nggak bisa nulis kode apa-apa. Nggak perlu kita buang waktu di sini. Ayo pergi. Raka mulai nulis kode. Tunggu. Apa mataku salah lihat? Anak durhaka ini kok bisa nulis kode? Jangan-jangan dia beneran bisa nulis kode firewall tingkat tertinggi? Tapi, kok aku nggak ngerti algoritma apa yang dia pakai? Menurutku, dia cuma nulis asal-asalan. Dengan kemampuannya, mana mungkin dia bisa memecahkan firewall tingkat tertinggi? Itu cuma mimpi di siang bolong. Cuma buang-buang waktu kita. Dia nulis apa sih? Aku sama sekali nggak ngerti. Algoritma apa yang dipakai? Aku belum pernah lihat. Strukturnya, algoritmanya, Raka Pratama, dia beneran lagi memecahkan firewall? Wah, luar biasa. Ini algoritma penelusuran arus balik. Anak muda ini ternyata bisa pakai cara ini. Orang tua ini, kamu siapa? Kamu ngomong sembarangan. Dia cuma nulis asal-asalan. Diam, ini adalah Direktur Arif Santoso dari Pusat Penelitian Nasional. Benar-benar Direktur Arif Santoso, dia adalah tokoh dari negara kita di bidang kode. Direktur Arif Santoso berkata, Raka Pratama menggunakan algoritma penelusuran arus balik. Masa dia tidak menulis asal-asalan? Direktur Arif Santoso, aku bukan maksud itu. Aku hanya... Algoritma ini adalah yang aku usulkan tahun lalu di Asosiasi Kode Dunia pada rapat penelitian sebagai konsep. Tapi aku tidak bisa mengembangkannya lebih lanjut. Peserta ini sungguh luar biasa. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia dalam waktu sesingkat ini menulis kode baru? Direktur Arif Santoso, apa Anda salah lihat? Bahkan Anda tidak bisa memecahkannya. Bagaimana dia bisa menulisnya? Aku tidak mungkin salah lihat. Metode yang dia gunakan sekarang adalah versi yang disempurnakan dari algoritma penelusuran arus balik. Tidak boleh. Aku harus menghentikannya. Raka Pratama, kenapa kamu masih menjiplak algoritmaku? Aku sudah memberimu kesempatan membuktikan diri. Kenapa kamu masih menjiplak algoritmaku? Dimas Pratama, kamu memang tidak akan membiarkanku menyelesaikan kompetisi. Ikan akhirnya menyambar umpan. Algoritmamu yang baru saja kamu gunakan bukan metode ini. Itu karena sebab aku belum mau algoritma ini dirilis terlalu cepat. Tapi Raka Pratama terus pakai algoritmaku. Kamu serius? Algoritma penelusuran arus balik kamu yang sempurnakan. Ya, algoritma ini waktu pertama kali kulihat langsung kurasakan ini bukan algoritma biasa. Jadi aku habiskan lebih dari setahun untuk menyempurnakannya. Baru selesai sekarang. Baru mau dirilis, nggak nyangka langsung dicuri si Raka Pratama. Dicuri sama dia. Dimas, kamu memang jenius. Masalah yang bahkan Pak Arif Santoso tak bisa selesaikan, berhasil kamu pecahkan. Hahaha. Memang anakku, anak Bima Pratama. Dimas, kamu benar-benar kebanggaan keluarga Pratama. Dimas Pratama, kamu bilang terus-terusan algoritma ini yang kau sempurnakan. Ada buktinya? Aku Anak durhaka. Kami belum menghitung dosamu. Kau malah berani-beraninya meragukan Dimas. Masa sih Dimas bakal bohong ke kita? Iya. Apa buktimu kalau algoritma yang kukemukakan ini hasil penyempurnaanmu?
Ibu, waktu itu ibu di kamarku lihat aku sedang menulis menyempurnakan algoritma ini, catatanku kan? Aku kok nggak ingat hal itu. Tapi Dimas pasti nggak bohong ke ibu. Algoritma ini pasti hasil penyempurnaan Dimas. Benar, aku memang pernah melihat algoritma ini di kamar Dimas. Pasti kakak yang diam-diam masuk ke kamar Dimas. Benar, pasti dia yang diam-diam masuk ke kamarku. Kalau tidak, mana mungkin bisa menulis kode seperti ini? Begitu rupanya. Anak durhaka. Kau berani mengintip catatan Dimas, lalu mau mengakui algoritma yang dia sempurnakan sebagai milikmu? Tak kusangka kau ternyata orang seperti ini. Keluarga pertama kami, bagaimana bisa membesarkan pencuri sepertimu? Kami sungguh tidak bisa melihat. Tak disangka Raka Pratama sangat tak tahu malu, berani mengambil algoritma hebat ini untuk dirinya sendiri. Ya, Raka Pratama cuma orang licik rendahan. Keluarga Pratama selalu tidak mengumumkan identitasnya, pilihan yang tepat. Benar. Raka, bagaimana kau bisa lakukan hal seperti ini? Sungguh sekelompok orang bodoh tak bedakan benar salah. Hanya tahu memanjakan terus Dimas Pratama, anak angkat ini. Aku di hidup sebelumnya bodoh. Sampai mati baru melihat wajah asli keluarga ini. Raka Pratama, Dimas Pratama bilang kau mengintip catatannya. Apalagi yang mau kau katakan? Direktur Arif Santoso. Dia membohongimu. Algoritmamu itu aku yang hitung sendiri. Tak ada hubungan apa-apa dengannya. Dialah yang mencuri karya orang lain. Raka Pratama, jangan membohongi dirimu sendiri. Algoritma ini adalah hasil penyempurnaan Dimas. Kau cuma mau mencuri algoritma Dimas untuk menang kali ini. Kalau algoritma ini benar-benar dia yang sempurnakan, maka dia seharusnya bisa menulis bagian kode selanjutnya. Coba tanya dia. Bisakah? Dimas, cepat tulis di sana. Biar si pencuri kecil ini langsung putus asa. Aku, Dimas Pratama, aku tahu. Kau tak bisa menulisnya kan? Kalau benar Dimas Pratama yang menyempurnakannya, ya tinggal tulis sekarang, kan selesai? Kenapa Dimas Pratama ragu-ragu? Jangan-jangan hatinya tak tenang? Iya. aku pasti bisa menyelesaikannya. Sudah kuduga. Kemampuan Dimas Pratama waktunya sudah habis. Kenapa dia mundur selangkah? Jangan-jangan dia sadar aku bisa baca pikirannya? Tak mungkin. Ini pasti kebetulan. Dimas Pratama, bukannya kau mau menyelesaikan kode selanjutnya? Tempatnya sudah kusediakan. Kau, ayo mulai sekarang. Kenapa? Jangan-jangan kau cuma mau mengulur waktu, nunggu waktu habis? Kakak, aku bisa kasih kau kesempatan lagi. Asal kau mengaku kau menjiplak algoritmaku. Aku akan memaafkanmu. Sudahlah Dimas Pratama, kamu pasti capek berpura-pura. Sudah sampai titik ini, kau masih di sini mengalihkan perhatian. Bukan aku yang mencurinya. Kenapa aku harus mengaku? Raka Pratama, kau benar-benar tak terselamatkan. Jelas-jelas kau menjiplak kode Dimas, mencuri algoritmanya. Sekarang malah di sini memfitnah Dimas. Kemanakah hati nuranimu? Raka Pratama, memalukan sekali. Hari ini kau berulang kali memfitnah Dimas. Hari ini kau harus minta maaf padanya. Ayah, ibu, kakak, terima kasih kalian baik sekali. Kalau kakak mengaku, jangan marahi dia ya. Tenang Dimas. Melihat kau yang membelanya, kami tidak keberatan memberinya kesempatan lagi. Dimas Pratama, tipu muslihatmu ini tak berarti bagiku. Kamu bukan harus menyelesaikan kode selanjutnya. Cepat selesaikan. Kalau tidak, jangan di sini buang-buang waktuku. Raka Pratama, kamu dengar kata Dimas? Kau sudah mendengarnya. Sekarang, cepat akui kesalahan dan minta maaf. Jangan buang-buang lagi waktu semua orang. Sudah cukup keributannya. Kalau sampai mengganggu Dimas masuk ke Pusat Penelitian Nasional, kau akan kena akibatnya. Saat ini, keduanya sama-sama dicurigai menjiplak. Pusat Penelitian Nasional kami tidak mungkin merekrut orang seperti mereka. Asalkan ada satu di antara mereka yang bisa membuktikan diri tidak menjiplak, saya bisa mewakili Pusat Penelitian Nasional untuk menerimanya sekarang juga. Direktur Arif Santoso. Dimas pasti tidak menjiplak kode Raka Pratama. Lagi pula, di babak pertama, dia sudah menjadi juaranya. Betul, Direktur Arif Santoso. Dimas sudah menang. Sekarang,
terima saja dia langsung. Menurut saya, Tunggu kompetisi selesai. Baru putuskan pun tidak terlambat. Raka Pratama, kau dengar? Menyerahlah sekarang. Jangan buang-buang waktu kami lagi. Tidak. Dimas, kode selanjutnya, atau kalian kembali ke kursi masing-masing. Aku yang akan menyelesaikannya sendiri. Begitu. Raka Pratama, tamparanmu itu akan kubalas 2 kali lipat. Kau benar-benar tidak mengakui telah menjiplak algoritmaku? Dimas Pratama, kalau kau masih di sini membuang waktuku dan menggangguku menyelesaikan kode, jangan salahkan aku nanti. Raka Pratama, kenapa bicaramu begitu kasar? Jelas-jelas kau yang menjiplak algoritma Dimas. Sekarang, apa hakmu berdiri di sini? Kau dan Dimas Pratama sama-sama bilang Dimas Pratama yang menyelesaikan kodenya sendiri. Kalau begitu kutanya, apa kau benar-benar melihat catatan itu? Tentu saja aku memang melihat catatan itu di kamar Dimas. Catatan itu. Kamu dan Dimas Pratama sama-sama bilang algoritma ini adalah hasil karyanya. Lalu kenapa dia belum mulai juga? Kenapa belum mulai? Sudah lama berlalu. Kenapa Dimas Pratama belum juga melengkapi kode selanjutnya? Jangan-jangan benar seperti yang dikatakan Raka Pratama? Algoritma ini dimodifikasi Raka, tak ada hubungannya dengan Dimas, kan? Aku juga merasa begitu. Dimas Pratama. Kalau kamu tak bisa menulis kodenya, tolong turun dulu. Jangan ganggu Raka Pratama menulis kode. Tunggu! Siapa bilang aku tak bisa menulis kode ini? Dimas Pratama, kamu benar-benar bisa menulis kode selanjutnya? Algoritma ini memang kumodifikasi. Kalau tak bisa menulis, itu tak masuk akal. Lalu tadi kamu sedang... Aku tadi selalu ingin memberi kesempatan pada kakakku. Tapi tak disangka dia tak tahu menghargainya. Karena dia tak mau mengakui kesalahan, kalau begitu aku tak usah sembunyikan lagi. Biarkan Direktur Arif menertawakan. Dimas sudah berusaha baik, memberi kesempatan berkali-kali pada anak durhaka ini. Dia tetap tak tahu hargai. Kamu juga tak perlu memikirkan ikatan saudara lagi. Biarkan dia lihat siapa sebenarnya jenius sejati. Dimas Pratama, kau benar-benar bisa menulis kode selanjutnya. Kak, sebenarnya aku tak ingin memperlakukanmu begini. Tapi aku juga tak bisa hanya diam melihatmu terus melakukan kesalahan. Ini semua untuk kebaikanmu. Kau jangan salahkan aku. Ternyata Dimas Pratama selalu memikirkan Raka Pratama. Raka Pratama juga benar-benar ngotot sampai mati, baru menyerah saat sudah terlambat. Kak, lihat baik-baik. Raka Pratama, Dimas sudah mulai menulis kodenya. Mau sampai kapan kau terus ngotot? Siapa yang menang atau kalah, masih belum pasti. Kak, kodenya sudah selesai kutulis. Sekarang kau harus mengakui bahwa kaulah yang menjiplak kode dan algoritmaku, kan? Dimas Pratama, aku beri kau kesempatan terakhir. Kalau kau mengakui sekarang bahwa kaulah yang menjiplak kodeku, semua masih bisa diperbaiki. Raka Pratama, sudah sampai situasi ini, kau masih ngotot? Dimas sudah menuliskan kode lanjutannya. Masih tidak mau mengaku? Kau benar-benar aib bagi keluarga Pratama. Kalau masih tak mau mengakui kesalahan, kami tak akan pernah mengakui di depan umum bahwa kau adalah bagian dari keluarga kami. Kalian begitu yakin kode yang ditulisnya benar? Raka Pratama, apa maksudnya ini? Bukankah aku mengikuti pola pikirnya? Bagaimana mungkin ada masalah? Raka Pratama, kau sangat mengecewakanku. Kode Dimas, kami sudah memeriksanya. Tidak ada masalah. Kak, kau sudah dengar kata kakak, kan? Kakak bilang tidak ada masalah. Lebih baik kau mengakui sekarang. Kode ini memang bermasalah. Direktur Arif, apa Bapak salah lihat? Kode ini bagaimana mungkin bermasalah? Apa, Direktur Arif? Kode ini mana mungkin bermasalah? Benar, Direktur Arif. Kode ini sudah kulihat sekali. Tidak ada masalah. Saya tidak salah lihat. Algoritma penelusuran arus balik kalian tidak paham. Jadi tidak bisa lihat dalam kode masalah yang ada. Oh, aku tahu.
Pasti Raka sebelumnya menulis kode bermasalah. Kak, kau sengaja ingin melihatku malu? Raka, kau begitu jahat. Sebelumnya, di kompetisi kau curang dan memalukan saja. Sekarang, kau juga libatkan Dimas hingga malu. Kau benar-benar kejam. Siapa bilang kodeku bermasalah? Kau maksud kode Dimas bermasalah? Benar, yaitu Dimas Pratama kodenya bermasalah. Jangan omong kosong di sini. Kode Dimas mana mungkin bermasalah? Direktur Arif, cepat katakan padaku sebenarnya kode siapa bermasalah. Dia ngapain nengok aku? Apa kode yang kutulis ada masalah? Direktur Santoso, kenapa Anda melihat Dimas? Ada apa? Cepat katakan padaku, masalahnya di siapa sebenarnya? Dimas Pratama, kalau algoritma penelusuran arus balik benar kau yang perbaiki, lalu kenapa kau bisa salah tulis kode? Tidak mungkin. Aku jelas-jelas nulis berdasarkan ide Raka Pratama. Dimas, apa yang kau katakan barusan? Maksudku, aku jelas meniru ide awal Raka Pratama. Mana mungkin ada masalah? Alia, kenapa kau? Apa kau curiga Dimas menjiplak kode Raka Pratama? Barusan pasti aku salah dengar. Aku lihat Dimas besar. Aku paling tahu karakternya. Dia mustahil menjiplak. Direktur Santoso, Anda yakin tidak salah lihat? Bukan dia yang salah tulis kode, Raka Pratama? Aku tidak salah lihat. Masalah kodenya muncul di bagian yang ditulis Dimas Pratama. Direktur Santoso, bukankah algoritma Anda sudah diperbaiki oleh Dimas? Bisa jadi algoritma Dimas yang benar. Lagi pula Anda belum uji, mana bisa langsung anggap salah? Ada masalah atau tidak dengan kode Dimas Pratama? Kita uji sekali langsung tahu. Mulai pengujian. Mereka tadi tidak percaya, kata Direktur Arif Santoso, padahal beliau tokoh besar di dunia digital. Lihat Raka percaya diri, sepertinya dia sudah tahu kodenya bermasalah. Jangan-jangan Dimas yang jiplak kode Raka? Ada yang ingin kau katakan? Dimas, apa yang terjadi? Kenapa tesnya gagal? Karena dia tidak tahu cara tulis algoritma arus balik. Apa kita sebelumnya sudah salahkan Raka? Apa ini kode Raka yang dijiplak Dimas? Dimas Pratama, algoritma penelusuran arus balik. Benarkah kau yang sempurnakan? Dimas, katakan sesuatu. Bicaralah, Dimas jawab. Bicaralah, aduh. Dimas, kau kenapa? Ada apa? Dimas Pratama tidak enak badan. Lomba dihentikan sementara. Juri, karena Dimas Pratama tidak selesaikan kodenya, bukankah ini bukti dia yang jiplak kode saya? Raka Pratama, Dimas sudah pingsan. Kau masih mikirin soal kompetisi. Berapa kali Dimas kasih kesempatan padamu, kau malah mau menang juara saat dia pingsan. Kamu masih punya hati nurani nggak? Kenapa aku punya? Anak yang tak punya perasaan sepertimu? Raka Pratama, kau ini manusia apa bukan? Adikmu sendiri pingsan. Masih aja berkutat di situ soal menang kalah kompetisi. Sungguh tak tahu balas budi. Anjing di rumahku aja lebih tahu terima kasih. Betul. Aku cuma nyatain fakta. Kalian udah nggak terima. Kalian tuduh aku nyontek kode Dimas Pratama. Aku nggak boleh minta keadilan? Raka, sudahlah jangan lanjut. Sekarang kondisi Dimas yang paling penting. Nanti dia sadar. Semuanya pasti bakal jelas kan? Kamu benar. Sekarang yang penting, bawa dulu Dimas Pratama ke rumah sakit. Soal kompetisi, kita adakan lagi 3 hari kemudian. Raka Pratama, kalau Dimas kenapa-kenapa, aku nggak bakal lupakan ini. Aku yang ngurus. Bu, ayo kita pergi. Dimas Pratama, nikmatilah 3 hari ini. Karena 3 hari lagi adalah akhir hidupmu. Direktur Arif Santoso, Raka Pratama, ada hal lain? Direktur Arif Santoso, Direktur Pusat Penelitian Nasional, untuk mengubah nasib tragis di kehidupan sebelumnya, pasti butuh bantuan Direktur Arif Santoso. Pak Direktur, sebentar lagi Anda akan ke negeri Atlantika untuk kompetisi perwakilan, kan? Kudengar Anda belum temukan asisten. Saya rasa saya bisa menjadi asisten yang ikut dengan Anda. Raka Pratama, Anda belum masuk Pusat Penelitian Nasional.
Berdasar apa Anda merasa bisa menjadi asistenku? Lagi pula di kompetisi pemrograman ini Anda masih dicurigai menjiplak. Bagaimana mungkin saya berani menunjuk Anda sebagai asisten? Pak Direktur, masuk pusat penelitian nasional bagi saya bukan hal yang sulit. Dan menurutku mereka di dalam sana tak lebih hebat dariku. Berani sekali kau bicara begitu. Di pusat penelitian nasional semuanya jenius kode. Kalau mereka dengar ucapanmu, pasti tertawa terbahak-bahak. Pak Direktur, apa Anda pernah dengar 10 tahun lalu di kota Sungai Jaya muncul seorang jenius kode termuda sepanjang sejarah? Tentu saya tahu. Kami mencarinya selama 10 tahun penuh, tapi tak ada hasilnya. Saya tahu di mana dia. Anda tahu siapa dia? Orang itu adalah saya. Raka Pratama. Saya tak ada waktu untuk bercanda denganmu. Kalau tak ada urusan lain, bisa pergi. Direktur Arif Santoso, saya benar-benar tidak bohong. Bagaimana saya harus percaya kata-katamu? Algoritma semesta. Algoritma semesta itu adalah algoritma yang saya gunakan dulu. Kamu tahu algoritma itu? Selain jenius kode masa itu, hanya saya dan beberapa direktur yang tahu algoritma ini. Karena kamu bisa sebut nama itu, saya percaya kamu kali ini. Tapi, kamu selalu di kota Sungai Jaya. Kenapa kami tak pernah temukan kamu? Dulu, saya dibawa pulang ke keluarga Pratama. Bersamaan, Dimas Pratama juga menunjukkan bakat kode yang luar biasa. Di bawah ancamannya, saya berhenti menunjukkan bakat saya sendiri. Lama-lama, keluarga Pratama juga mulai lupa kalau saya punya bakat. Di mata mereka, saya pelan-pelan jadi orang yang bahkan tak sebanding Dimas. Jenius kode sehebat kamu ternyata terkubur oleh keluarga Pratama selama 10 tahun. Mereka ini menganggap Mutiara sebagai kerikil. Raka Pratama, apa kamu benar-benar mau jadi asisten saya? Tentu saja. Baiklah, sekarang akan umumkan kamu sebagai asisten saya. Dan batalkan kompetisi 3 hari lagi. Langsung masuk pusat penelitian nasional. Direktur Arif Santoso, kompetisi 3 hari lagi jangan dibatalkan. Nanti, saya ingin buka sendiri wajah asli Dimas Pratama. Baik, kalau begitu lakukan seperti katamu. 3 hari lagi, kompetisi berjalan seperti biasa. Direktur Arif Santoso itu, saya masih ada urusan lain. Kalau begitu, saya duluan pergi. 10 tahun. Kami sudah mau menyerah. Tak disangka sekarang, akhirnya saya menemukannya. Usaha kami bertahun-tahun ini tidak sia-sia. Direktur Arif Santoso, kompetisi sudah selesai. Bagaimana kalau Bapak pulang dulu? Rizky Wijaya, cepat siapkan untuk saya sebuah surat penerimaan. Saya sudah menemukan asisten yang akan ikut saya ke negeri Atlantika untuk kompetisi program. Maksud Bapak Dimas Pratama? Walau dia cukup berbakat, tapi dia belum memenuhi kualifikasi untuk ikut Bapak ke kompetisi perwakilan. Bagaimana kalau Bapak pertimbangkan lagi? Kalau begitu, saya akan segera urus. Kembali. Saya tidak bilang memilih Dimas Pratama jadi asisten saya. Bukan Dimas Pratama? Lalu asisten yang Bapak pilih adalah? Raka Pratama. Dialah jenius kode yang sebenarnya. Kita semua salah menuduhnya. Hah? Dia? Ya, dialah. Dengan dia di sana, saya yakin kita bisa memenangkan kompetisi pertukaran kode ini. Ini? Dimas Pratama lah, penjiplak murahan itu. Dimas Pratama, perilakunya di kompetisi terlalu aneh kan? Selidiki ketat Dimas Pratama. Benar-benar orang bodoh. Nanti setelah aku menjadi juara, akan kuhitung satu persatu dengan mereka. Raka Pratama, aku punya sistem pendukung. Kau tak mungkin menang. 3 hari lagi, aku akan membuatmu dicaci semua orang. Kau akan hidup selamanya dalam bayang-bayangku. Ibu, kalian datang. Dimas, kata dokter, tidak ada masalah besar. Cuma kaget sedikit. Kamu istirahat yang cukup 2 hari, pasti sembuh. Ini semua salahku. Membuat ayah dan ibu juga kakak khawatir. Dimas, jangan bicara ngawur. Kami khawatir padamu sampai tak sempat yang lain. Masa mau menyalahkanmu? Dimas, jangan terlalu banyak beban pikiran. Semua gara-gara Raka, anak durhaka itu. Dia yang bikin kamu masuk rumah sakit. Sampai sekarang, bahkan dia tidak datang menengokmu sekalipun.
Ini? Ini apa? Ini apa? Benar-benar bikin kesal? Ini pasti Raka yang bayar pasukan komentar bayaran untuk memfitnah Dimas. Bu, aku rasa Raka bukan orang seperti itu. Jangan-jangan di sini ada kesalahpahaman? Kesalahpahaman? Mungkin apa kesalahpahannya? Alia, Dimas itu adikmu. Raka yang memfitnah Dimas seperti ini? Kau sampai sekarang masih membelanya? Aku ini, Alia, Raka itu kan kau yang jemput pulang sendiri. Kau lebih sayang padanya, kami paham. Tapi hari ini dia berkali-kali menjebak Dimas. Bahkan membuatnya sampai harus dirawat di rumah sakit. Kamu jangan lagi membelanya. iya, hari ini perbuatan Raka memang keterlaluan. Nanti pulang, aku pasti akan menasehatinya baik-baik supaya minta maaf ke Dimas. Besok kita pulang dan langsung adakan konferensi pers. Kita ekspos semua perbuatan Raka Pratama. Oh iya Dimas, algoritma arus balik yang kamu punya itu. Kenapa tidak dari dulu kamu rilis saja? Kalau begitu, Raka tidak akan bisa mencurinya untuk kompetisi hari ini. Saya rencananya mau rilis setelah kompetisi. Tapi tak disangka dicuri oleh Kak Raka. Dari dulu seharusnya si tak tahu balas budi itu tidak kita bawa kembali ke keluarga Pratama. Dimas, tenang saja. Milikmu pasti akan tetap milikmu. Raka Pratama tidak akan bisa merebutnya. Di konferensi pers besok, saya akan tekankan kalau algoritma itu ciptaanmu. Dimas, sekarang kamu bisa tuliskan urutan kode yang benar itu? Aku ingin merilis versi yang benar itu, supaya semua tahu kamu bisa menulisnya. Benar. Raka, jangan salahkan aku. Kamu sendiri yang jahat dulu ke Dimas. Aku melakukan ini semua demi kebaikanmu. Dimas, kenapa kamu? Cepat tulis. Bu, lebih baik kita lupakan saja. Karena Kak Raka menginginkan algoritma ini, aku akan berikan saja padanya. Lagi pula kita satu keluarga. Aku tak ingin ada yang menyakitinya. Raka Pratama sudah memperlakukanmu seperti itu. Dia sama sekali tak peduli ikatan persaudaraan lagi. Kenapa kau masih membelanya? Dimas, ini algoritma yang kau perbaiki selama setahun. Kalau dipublikasikan, akan sangat membantu masa depanmu. Benarkah kau akan menyerahkannya? Bagaimanapun juga, Dia selamanya adalah kakakku. Aku tak mungkin melakukan hal seperti saudara saling bunuh. Sampai sekarang Dimas, Kau masih memikirkan Raka. Aku sebelumnya bahkan pernah meragukan Dimas, ayah. Ibu, kakak, dan kalian sampingku. Itu sudah cukup, Bu. Kakak sengaja memutuskan hubungan di lokasi lomba. Bisakah kalian memaafkannya? Asal dia mau mengakui kesalahan, Dan meminta maaf padamu, kita bisa memberi dia kesempatan lagi. Raka Pratama, anak durhaka ini. Dimas terus memikirkan dia. Sudah lama waktu berlalu, sampai sekarang dia tak datang. Sampai sekarang juga nggak datang ke rumah sakit nengokin Dimas Pratama. Ayah, aku bakal telepon dia sekarang. nggak usah telepon. Udah di sini. Nggak usah telepon. Udah di sini. Raka, sudah kuduga kau pasti akan datang menjenguk Dimas. Kau minta maaf yang tulus padanya. Kami semua akan memaafkanmu. Raka Pratama, kalau minta maaf, tunjukkan sikap yang benar. Tunjukkan kesungguhanmu. Kalau tidak, jangan harap kami memaafkanmu. Siapa bilang aku datang untuk minta maaf? Raka Pratama, apa yang kau katakan? Aku perintahkan kau harus sekarang juga langsung minta maaf pada Dimas. Dia yang minta maaf. Dia yang harus minta maaf padaku. Kakak, aku sudah senang kamu datang menjengukku. Tak perlu minta maaf padaku. Ini semua salahku. Kau tahu itu salahmu? Raka Pratama, di ruang ujian, kau menjiplak kode Dimas sampai dia masuk rumah sakit. Aku, Bima Pratama, tak punya anak berhati busuk sepertimu. Bahkan kau sewa pasukan komentar bayaran untuk mencaci Dimas.
Kau harus minta maaf padanya. Raka, cepatlah minta maaf pada Dimas. Ini benar-benar kesempatan terakhirmu. Tunggu, kau baru bilang apa? Aku yang menyewa orang untuk mencacinya? Raka Pratama, berani berbuat, takut bertanggung jawab. Lihat sendiri. Bukti sudah jelas. Masih mau berdalih apa lagi? Raka, bagaimana bisa kau melakukan hal seperti ini? Dia kan adikmu. Kalian cuma bisa melihat yang mengkritik Dimas Pratama, mereka tak bisa melihat komentar yang menghina aku ya. Raka Pratama benar-benar orang licik rendahan, ketahuan curang di kompetisi, masih tak mau mengaku. Barang adiknya sendiri sampai dicuri, harusnya diskualifikasi orang seperti sampah ini dari kompetisi. Raka Pratama pasti iri pada bakat Dimas Pratama sampai pakai cara rendahan seperti ini. Mereka bilang itu fakta. Kenapa aku harus peduli? Sedangkan yang di internet fitnah terhadap Dimas, bukankah itu semua engkau yang suruh orang posting? Mereka kok bisa ngomong kasar sekali seperti itu? Apa perlu aku sengaja cari orang untuk menghinanya? Tingkah lakunya di arena saat itu, orang yang berpikiran jernih pasti lihat ada masalah. Tapi memang ada orang yang sengaja tutup mata. Jangan ngomong sembarangan di sini. Kau jiplak kode Dimas, curi algoritmanya. Ini semua fakta. Apa bukti kalian bisa buktikan aku yang menjiplak kodenya? Sampai akhir dia tak bisa tulis bagian kedua kodeku. Bukankah seharusnya dia yang jiplak punyaku? Raka Pratama, kau memang tak tahu balas budi, tak tahu balas budi. Dimas khawatir kalau tulis bagian kedua kode akan berdampak buruk padamu, sengaja buat salah, dan bahkan akan menghadiahkan algoritma itu padamu. Tak kusangka kau masih di sini menjelek-jelekkan Dimas. Hari ini seharusnya Dimas memenangkan juara pertama, lalu masuk pusat penelitian nasional. Tapi karena kau menjiplak kodenya, mengacaukan kompetisi, hingga 3 hari lagi harus diulang babak akhirnya. Aku perintahkan kau segera keluar dari kompetisi. Itu sebagai kompensasi untuk Dimas. Rupanya inilah tujuan sebenarnya kalian. Tenang saja, aku tak akan mundur. Dimas Pratama, kau juga jangan berharap menang dengan cara seperti ini. Sekarang yang harus kau lakukan adalah berpikir baik-baik. 3 hari lagi, bagaimana kau menghadapi mereka? Kakak, bagaimana bisa kau berkata begitu? Juara pertama ini tak kubutuhkan, kuserahkan padamu. Tapi kau jangan lagi membuat ayah ibu marah. Dimas Pratama, jangan pura-pura baik di sini. Aku bisa menang dengan kemampuan sendiri. Tak perlu kau yang lemah mengalah. Dan lagi, apakah kalian semua lupa 10 tahun lalu? Karena alasan apa sebenarnya kalian menemukanku dan membawaku kembali ke keluarga Pratama? Kalau tak kau sebut, aku hampir lupa. Dulu karena kau adalah jenius kode, kami baru membawamu kembali ke keluarga Pratama. Tak disangka, bakat pemrogramanmu jauh kalah dari Dimas. Kalau bukan karena kau adalah anak kandungku, sudah lama kau kusyair dari rumah ini. Iya kak, kamu tumbuh besar di panti asuhan. Keinginanmu mencari orang tua kandung bisa ku mengerti. Tapi kamu tak boleh berbohong bilang dirimu jenius kode. Kamu tahu betapa sedihnya ayah ibu setelah tahu? Yang sebenarnya mengaku sebagai jenius kode. Kalian juga berpikir begitu ya? Raka, kamu memang seharusnya tidak berbohong. Keluarga Pratama kami Memang bersalah padamu, membuatmu menderita banyak di panti asuhan. Tapi kamu tak boleh menipu kami. Kalian tak pernah terpikir sebelumnya. Dulu yang pertama jelas tak punya. Bakat pemrograman sama sekali. Tapi justru setelah aku kembali ke keluarga Pratama, dia tiba-tiba punya bakat kode yang luar biasa.
Apakah kalian tidak merasa aneh? Dimas sebelumnya tak pernah bersentuhan dengan kode. Kami tak menemukan bakat kodenya. Bukankah ini wajar? Iya, Kak. Aku baru kenal kode setelah kamu datang. Ada masalah apa, Dimas Pratama? Aku lihat sampai kapan kau bisa berpura-pura. Dimas Pratama sama sekali tak punya bakat kode. Bakat kodenya adalah Cukup, jangan lanjutkan lagi. Raka Pratama, apa yang ingin kau katakan? Selama 10 tahun ini, Dimas selalu menjiplak kode-kode Anda? Benar. Selama 10 tahun ini, dia memang menjiplak kodeku. Raka, jangan bikin ayah ibu kesal lagi. Sekarang minta maaflah pada Dimas dan pada ayah ibu. Dimas adalah anak yang kami besarkan sejak kecil. Sifat dan karakternya kami paling paham. Dia tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Aku sudah hidup di keluarga Pratama selama 10 tahun. 10 tahun. Kalian tahu tidak bagaimana aku melewati 10 tahun itu? Kalian tidak pernah menganggapku sebagai keluarga. Di mata kalian, Dimas Pratama, dialah anak kandung kalian. Adik kandung. Kau dan Dimas adalah adik-adikku. Bisakah kau jangan terlalu picik? Kalian berdua adalah adikku. Kenapa setiap kali aku berselisih dengan Dimas Pratama, kau selalu membelanya? Sebagai kakak, Kakak harus selalu mengalah pada adik. Benar kan? Kau selalu bilang begitu. Tapi pernahkah kau bertanya sekali saja, sebenarnya siapa yang benar dan salah? Bukankah ini seharusnya begitu? Dimas itu anak yang baik, yang pasti bersalah selalu kamu. Baik. Kalau apapun yang kulakukan selalu salah, bagaimanapun caranya tak bisa dapat kepercayaan kalian, maka tak ada gunanya aku tinggal di rumah ini lagi. Apa maksudmu? surat putus hubungan apa? Perjanjian putus hubungan keluarga. Putus hubungan. Raka Pratama, kau berani sekali. Kau sungguh berani putus hubungan dengan kami? Sampai saat ini, apalagi yang tak berani kulakukan? Lagi pula, kalian tak pernah mengakuiku sebagai bagian keluarga Pratama. Tak pernah menganggapku sebagai keluarga. Kenapa aku tak boleh putus hubungan dengan kalian? Raka Pratama, kau benar-benar orang bodoh. Tak perlu aku turun tangan. Kau sudah bersiap putus hubungan dengan keluarga. Biarkan aku bantu kau sekali lagi. Kakak, kaulah anak kandung ayah ibu, darah lebih kental dari air. Kau tak bisa putus hubungan dengan ayah ibu. Hari ini, jika salah satu dari kita harus pergi, itu harusnya aku. Aku yang pergi. Aduh, jangan. Adik, jangan pergi. Raka, sudah cukup keributanmu. Jika kau terus begini, aku juga akan marah. Ambil barang-barangmu ini, sekarang juga. Kakak. Ini terakhir kali aku memanggilmu. Alia Pratama, tolong tanda tangani perjanjian putus hubungan ini. Mulai sekarang, kita tak ada hubungan. Raka Pratama, kau sungguh mau putus hubungan dengan kami? Baik, Kuharap kau tak menyesal. aku Raka Pratama takkan menyesal. Raka. Kau serius? Raka Pratama, karena kamu sudah putus hubungan dengan keluarga Pratama, tolong tinggalkan semua barang yang milik keluarga ini. Barang milik keluargamu? Apa yang ada padaku milik keluargamu? Raka Pratama
Jangan pura-pura nggak tahu. Baju yang kamu pakai, aksesori di tanganmu, mana ada yang bukan beli pakai uang keluarga? Semua itu Termasuk ponselmu, kartu bank, apapun yang berhubungan dengan keluarga, harus ditinggalkan. kalian coba pikir baik-baik. Apa keluarga Pratama pernah kasih aku sepeser pun? Kamu, Raka, maksudmu apa? Bukankah tiap bulan kami berikan 440 juta rupiah untuk biaya hidupmu dan Dimas? Kalian pernah transfer uang untukku? Halo, Kepala Pelayanan dari Hidayat. Aku mau tanya, berapa biaya hidup bulanan untuk Raka? Tuan Raka tidak dapat biaya hidup. Apa? Alia, kenapa? Raka Pratama, berapa sebenarnya biaya hidup bulananmu? Raka Pratama tiap bulan tidak dapat biaya hidup. Ini mana mungkin? Aku rasa pernah perintahkan Kepala Pelayanan dari Hidayat untuk memberi Dimas dan dia biaya hidup yang sama. Dimas, biaya hidup per bulan 880 juta rupiah. Aku kira ayah ibu takut aku kurang uang, jadi menambah uang sakuku 2 kali lipat. aku ingat sekarang. Saat itu Raka Pratama baru keluar dari panti asuhan. Aku takut dia menipu kami, jadi uang saku hidup semua kuberikan ke Dimas Pratama. Jadi meski tidak memberimu uang saku, pakaian dan barang-barangmu, mana ada yang bukan beli pakai uang keluarga Pratama? Semua yang kupakai kubeli dengan uang sendiri dari kerja serabutan. Tak ada hubungan sedikit pun dengan kalian, keluarga Pratama. Kerja serabutan? Meski kami tidak memberimu uang saku, tak perlu sampai kerja serabutan. Bekerja di grup Pratama kami, gajinya bukan jumlah kecil. Ya. Hadiah yang kami berikan saat hari raya, satu saja diambil, nilainya 2.200.000.000 rupiah. Pertama, aku tak pernah terima gaji, karena ayah baikku dulu bilang mau melatihku, tak memberiku gaji. Kedua, hanya kamu seorang yang pernah memberiku hadiah. Dan itu diambil Dimas Pratama. Singkatnya, di tubuhku tak ada barang-barang dari keluarga Pratama kalian. Jika kalian tidak ada urusan lain, aku pergi dulu. Raka. Ayah, ibu. Kalian sungguh tak pernah kasih Raka hadiah ulang tahun? Aku sibuk banget setiap hari. Mana ada waktu beliin dia hadiah? Aku takut Raka jual hadiahnya buat duit, lalu dipakai buat hal buruk. Makanya aku tak pernah kasih. Sekarang aku baru sadar. Kenapa Raka selalu pengen putus hubungan sama kita? Apa kita agak terlalu pilih kasih? Iya. Kita kayaknya emang tak pernah perhatiin dia. Ternyata memang aku kakak yang bikin kita putus hubungan. Ini salahku. Tapi bagaimanapun, di lomba ini, Raka Pratama tak boleh nyontek kode Dimas. Iya. Asal dia mau minta maaf sama kamu, kita masih mau terima dia kembali. Iya. Hari ini kita ulangi lomba 3 hari lalu. Sekarang persilakan 2 peserta masuk. Ayah, ibu. Setelah ini, kita ajak Raka ngobrol baik-baik. Rasanya kita berutang terlalu banyak padanya. Iya. Begitu dia balik ke keluarga Pratama, aku akan langsung gelar konferensi pers. Umumkan identitasnya. Kak, udah 3 hari, masih belum ngeh? Kali ini aku tak mau kau bikin malu lagi di depan ayah ibu dan siaran langsung. Dimas Pratama, kau berani ikut lomba? Siapa yang memberimu kepercayaan diri? Kak, kamu tak mungkin menang dariku. Dimas Pratama, aku ingat 3 hari lalu, bagian akhir kodeku, kamu tidak berhasil menulisnya kan? Aku jadi penasaran. Kamu sepercaya diri itu? Waktu itu, karena di depan siaran langsung dan ayah ibu, aku sengaja menulis kodenya salah. Kalau kode ini kutulis dengan benar, maka kamu akan jadi pencuri yang dibenci semua orang. Kamu kan kakakku.
Aku tak boleh lakukan itu. Kalau begitu, aku harus berterima kasih padamu. Kak, kalau kamu masih tak percaya, ayo kita adu. Kak, mau lihat metode baruku? Kak, bagaimana metode pembongkaranku yang baru ini? Bagaimana? Astaga Dimas Pratama. Kamu kenapa? Kamu, ini jelas kodeku. Raka Pratama, apa maksudmu? Kami semua melihat langsung, Dimas yang menulis kodenya. Masih mau memfitnahnya? Kami bahkan sempat berpikir membawa anak durhaka ini kembali ke keluarga pertama. Aku benar-benar buta. Dia yang tak tahu menyesal dan penuh kebohongan. Tak pantas menyandang nama Pratama. Apa? Raka Pratama, kamu mau apa? Dimas, kami semua melihat sendiri. Dimas yang menulis kodenya. Masih mau menuduhnya? Kak, aku tak paham apa yang kamu bicarakan. Kode ini jelas kusiapkan di rumah sakit tadi. Masa bisa karyamu? Keluarga Pratama yang bodoh masih berpikir untuk membawa Raka Pratama pulang. Apa ini? Ini kode yang dipakai Raka Pratama untuk lomba. Raka Pratama, sekarang lihat kau lawan aku pakai apa. Kau pasti kalah. Dimas Pratama, apakah kode ini benar-benar kau tulis? Tentu saja. 5, 4, Mereka ngomong apa sih? Nggak tahu. 3, Raka Pratama, kau ngapain? 2. Kak, kenapa? 1, 0. Ini kode yang dia tulis, kenapa bisa begini? Kok jadi seperti ini? Ini Ada apa? Tadi bukannya sudah sukses diuji, kenapa sekarang gagal? Sistem lombanya ada masalah ya? juri, sistemnya bermasalah. Direktur Arif Santoso sudah periksa, sistem tidak bermasalah. Kode Dimas Pratama yang bermasalah. Dia tidak berhasil menembus firewall, malah menyisipkan virus ke dalam firewall, memalsukan kesan berhasil menembus. Lomba lanjut. Ini mana mungkin? Dimas Pratama, kode yang kau siapkan sepertinya bermasalah. Raka Pratama, walaupun kodeku bermasalah, kalau kau tidak bisa menulis, tetap aku yang menang. Mana mungkin? Mungkin saja sistem di layar ini sebentar lagi akan tampilkan uji gagal. Dimas Pratama, kau benar-benar baru nyerah setelah lihat peti mati. Kenapa bisa begini? Dimas Pratama, hadiah kecil dariku. Kau suka? Flash disk itu kau tinggalkan. Betul. Dimas Pratama curang, gelar dicabut. Sekarang kuumumkan pemenang kompetisi ini adalah Raka Pratama. Bagus. Bagus sekali.
sangat bagus. Dimas Pratama, kau kalah. Apa kami benar-benar menuduh Raka secara salah? Kakak Aku sebelumnya salah mengingat kita masih satu keluarga. Maafkan kami sekali ini ya. kakak ibu salah. Direktur Arif Santoso, aku tak mengecewakanmu kan? Tiket dan paspor sudah siap. Kita berangkat sekarang. Biar mereka tahu, teknologi kode negara kita adalah kelas dunia. Anak muda, masa depan tanah air ada di tangan kalian. Baik.